Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia. Pada kali ini saya akan meresensi dua serangkai pembaharu dunia Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Dua tokoh ini sering dikenal di kalangan kaum cendekiawan, kaum terpelajar, bahkan di buku-buku sejarah dunia adalah dua sosok kaum terpelajar pada zaman itu yang berani membahanakan kata-kata, kalimat-kalimat, visi-visi, perjuangan-perjuangan yang ingin membangkitkan kembali dunia timur sebenarnya secara umum dan dunia Islam secara khusus dari cengkeraman kaum kolonial, dari kungkungan masyarakat Eropa yang pada saat itu mulai menjelajahi dunia Asia dan Afrika serta di belahan-belahan dunia yang lainnya. Nah, dua sosok inilah yang kemudian akhirnya pada satu masa mendirikan satu kelompok kajian, ya, boleh dibilang seperti itu, yang kemudian di beberapa tahun berikutnya mereka merealisasikan menjadi sebuah koran harian atau tabloid yang bernama Al-Urwatul Wusqa. Kalau dibahasakan atau diterjemahkan secara bebas, ya, Al-Urwatul Wusqa itu artinya apa ya? Ikatan tali yang sangat kuat, ya, tali yang sangat kuat. Nah, ini menariknya diambil dari potongan ayat yang ada di surat Al-Baqarah, ya, persisnya di juz ketiga. Juz 3 itu, awal juz 3, tilka rusulu fadzalna ba'dhum 'ala ba'd, ya, dan persisnya kalau Anda semuanya kita membaca ayat kursi, ya, atau surat Al-Kursi, ya, sering mendengarkannya, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yahituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yaduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, kemudian di ayat berikutnya la ikraha fid dini faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Itu kata-kata itu diambil dari potongan ayat yang ada di surat Al-Kursi atau ayat kursi yang ada di juz 3 surat Al-Baqarah. Nah, kita tidak akan membahas, ya, saya tidak akan membahas tentang dari segi gramatikal maupun ayat tersebut, tetapi saya akan menelaah bagaimana kiprahnya dari kajian Al-Urwatul Wusqa yang kemudian menjadi corong terdepan, ya, majalah atau tabloid yang diberi nama Al-Urwatul Wusqa hingga diterbitkan ke berbagai penjuru belahan dunia, terutama belahan dunia Islam. Nah, ini nampaknya, ya, kalau saya lebih meyakini para pembaharu dunia Islam yang pada saat itu masih muda belia dan belajar di beberapa pusat ilmu pengetahuan Islam pada saat itu, baik yang ada di Mesir, Al-Azhar, kemudian yang ada di Mekah, Madinah, kemudian yang belajar di Yaman, belajar di Turki, belajar di Irak, di Suriah, dan sebagainya, itu selalu menanti-nantikan apa yang akan ditulis atau bagaimana headline berikutnya, ide-ide apa saja lagi yang akan muncul dari tabloid atau koran yang bernama Al-Urwatul Wusqa. Nah, ini menariknya, ya. Baik, sebelum saya membahas tentang apa saja tema-tema dari kajian Al-Urwatul Wusqa, sedikit saya menelisik tentang tokoh kedua, ya, atau dua serangkai. Yang kedua bernama Sayyid Muhammad Abduh, ya, atau sering disebut dengan Syekh Muhammad Abduh, sering juga disebut dengan Al-Imam Muhammad Abduh. Beliau adalah seorang ulama, ya, yang sangat mumpuni di bidang keilmuan keagamaan, tapi sangat peduli dengan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena realitas yang ada di masyarakatnya. Nah, kalau dalam karya-karyanya diantaranya ini, ya, Risalatul Tauhid. Ini salah satu buku monumentalnya Muhammad Abduh. Sampai sekarang itu masih dipelajari.
Nah ini juga sama ya, kurang lebih terjemahannya. Nah kemudian juga ada tafsirnya yang luar biasa sampai sekarang juga masih dipelajari ya. Ini ada tafsir Al-Manar yang ditulis dengan sahabatnya atau muridnya bernama Muhammad Rashid Ridho. Itu hanya sebagian kecil dari karya-karya dari seorang Muhammad Abduh. Tetapi kiprahnya yang sangat terkenal dalam masa hidupnya itu adalah dia sangat berjasa sekali, dia sangat berpengaruh sekali dalam memperbaharui manajemen dari lembaga pendidikan yang sangat tua dan sangat berpengaruh di Mesir dan di dunia Islam pada umumnya, yaitu lembaga pendidikan Islam yang bernama Al-Azhar. Ya, beliaulah orang yang pertama yang memperbaharui dan memodernisasikan lembaga pendidikan yang bernama Al-Azhar. Pada zaman itu ya Muhammad Abduh memperbaharuinya. Kenapa? Karena pada zaman itu lembaga pendidikan itu yang dikelola secara serius dan secara profesional lah kalau bahasa sekarang ya, itu salah satunya adalah Universitas Al-Azhar. Walaupun sekarang di belakangan hari ya agak-agak kurang terurus atau mungkin menggunakan style lama, saya tidak berani mengatakan seperti itu ya. Tetapi pada zaman itu Al-Azhar itu adalah sebuah lembaga yang sangat besar di setiap provinsi, di setiap kota, bahkan di beberapa tempat di dunia Islam itu berdiri lembaga yang bernama Al-Azhar. Ya, hingga sampai pada saat itu pemerintah Mesir sendiri sampai saat ini jabatan Sheikh Al-Azhar atau Grand Sheikh, jadi pejabat tertinggi di Al-Azhar, itu diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden Mesir ya, karena statusnya itu berada setara sejajar dengan seorang Perdana Menteri. Nah, bisa kita bayangkan ya bagaimana, sehingga orang sering menyebut ya dari dulu sampai sekarang seperti negara dalam negara itu status eksistensi dari lembaga pendidikan yang bernama Al-Azhar di Mesir. Kenapa? Karena memiliki aset yang sangat besar luar biasa, baik itu dari gedung, tanah, keuangan, wakaf ya, di hampir setiap provinsi Mesir ada. Dan setiap bulan, setiap tahun itu ya para emir-emir, pakai pangeran-pangeran di berbagai belahan dunia Islam yang memang memiliki kepedulian sosial ya, itu selalu mengalirkan dananya ke lembaga pendidikan Al-Azhar, karena di situ dididik kader-kader, mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar dari seluruh dunia, termasuk saya yang pernah menikmati mengenyam lembaga pendidikan, di asramakan, kuliahnya gratis, dan lain sebagainya. Dan itu diambil dari berbagai macam seluruh penjuru dunia. Ya, mahasiswa-mahasiswanya dididik dan disekolahkan secara gratis, diberikan asrama, diberikan beasiswa, dan seterusnya. Nah, saya akan lebih mengutip lagi bagaimana kiprahnya lembaga ini ya, Al-Urwatul Wuthqa. Secara umum saya mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwasanya menurut pendapatnya Al-Afghani dan Muhammad Abduh akan terjadi suatu kebangkitan dunia Islam dari keterbelakangan ya, karena tiga hal. Yang pertama itu dunia Islam pada saat itu dan mungkin zaman sekarang juga ya, bahwa masyarakatnya itu sudah mulai menjauh dari ajaran-ajaran Islam. Seperti hampir sama ya dengan fenomena sekarang ini. Intinya kan itu, masyarakat umat Islam pada khususnya ya mulai menjauh dari ajaran Islam. Maka logikanya kalau semakin mendekat ya semakin berpegang teguh pada ajarannya, ajaran Islam, ya akan kuat kokoh. Tapi sebaliknya, kalau seandainya malah menjauh dari ajaran Islam ya akan melemah. Kan itu logikanya kan. Ya maka wajar kalau misalnya dulu yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, karena Indonesia adalah jumlahnya mayoritas ya seperti yang ada dalam Piagam Jakarta kan, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, dan itu sangat logis. Kemudian aspek yang kedua yang menurut beliau berdua itu adalah
dunia Islam itu harus lepas dari kungkungan kaum penjajah, atau dengan kata lain, ya masyarakat Islam itu, terutama negara-negara Islam itu harus berani bebas dari kungkungan kepentingan negara-negara asing. Yang kedua juga ini hampir sama kok dengan fenomena sekarang ini. Pada zaman dulu dengan zaman sekarang ya hampir sama, hanya beda waktu kan. Kalau secara realitas sosial sama. Bagaimana masyarakat Islam pada saat itu, dunia Islam pada saat itu ya terkukung dengan kepentingan asing, pengaruh asing. Kalau zaman dulu adalah bangsa-bangsa Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, ya kan, Jepang dan seterusnya. Kalau sekarang kan mungkin beda warna, atau mungkin beda bangsa, beda negara, beda sebutan kan. Ya, saya tidak perlu menyebut ya salah satu negara atau dua negara, yang mungkin beberapa negara yang memang masih mengkungkung. Kita belum merdeka secara penuh kan. Kalau merdeka secara memproklamasikan diri iya, tapi secara ekonomi, secara budaya, secara peradaban dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya yang ketiga, menurut Al-Afghani dan Muhammad Abduh, ya masyarakat Islam itu harus cerdas. Dunia Islam itu harus bisa memunculkan masyarakatnya itu untuk menjadi kaum terpelajar. Nah ini ya poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini sepertinya yang memang benar dipegang teguh oleh masyarakat kaum terpelajar Indonesia yang pada saat itu belajar di negara-negara Timur Tengah. Baik itu Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sepulang dari sana mereka benar-benar menyadari diri bahwasanya masyarakatnya, bahwasanya negerinya itu di samping memang harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya dan juga harus berjuang dengan fisik untuk lepas dari kungkungan penjajah, juga yang ketiga tadi, bagaimana mencerdaskan masyarakatnya, bagaimana untuk memberikan pendidikan pada anak negerinya. Nah inilah yang akhirnya kemudian seorang Kiai Dahlan itu mendirikan sekolah pada tahun 1912 loh, jauh sebelum Indonesia merdeka, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1926 ya, maupun para tokoh-tokoh kaum terpelajar kita pada zaman itu. Karena apa? Mereka menyadari itulah yang sering dan berkali-kali dan yang selalu didengung-dengungkan oleh seorang Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, bagaimana dunia Islam itu harus bangkit. Nah satu hal yang menarik ya, karena keberadaan Kiai Dahlan dengan Kiai Haji Asy'ari itu adalah kaum terpelajar yang pulang dari Timur Tengah kembali ke tanah airnya untuk akhirnya berkiprah di negerinya, di masyarakatnya. Ada satu catatan dari saya yang memang berasal juga dari kajian-kajian kaum cendekiawan kita ya. Bagaimana eksistensi seorang haji, orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Nah, dalam sejarahnya, kok kenapa hanya di Indonesia saja seorang yang pernah berangkat haji selalu dipanggil Pak Haji? Taruhlah namanya dia sebagai bernama seorang Salman, dipanggil Haji Salman ya. Kemudian namanya aslinya adalah Saifuddin misalnya, dipanggil Haji Saifuddin hingga masa tua, hingga meninggalnya. Nah ini ternyata juga memiliki nilai historis dan juga nilai efek samping yang lainnya. Ternyata dulu pada zaman Belanda, kaum penjajah itu menginginkan untuk bisa mendefinisikan mana rakyat inlander ya, masyarakat Indonesia pada saat itu yang pernah berangkat haji dan mana yang belum. Kenapa? Karena hampir seluruh orang yang pernah berangkat haji sepulang dari sana dan kembali ke Indonesia, ke negerinya, itu selalu melakukan pembaharuan dan pasti dia akan menjadi seorang tokoh. Bagaimana kiprahnya di masyarakat Indonesia seorang haji ya,
Mereka siapa saja yang pernah berangkat haji, tentunya mereka memang pernah mengalami satu interaksi sosial. Bagaimana mereka bertemu dengan warga, masyarakat, penduduk dari berbagai macam negeri. Mereka berkomunikasi, mereka melakukan dialog, diskusi, bahkan rata-rata mereka yang pernah berangkat haji pada zaman Belanda saat itu pasti mengalami perjalanan yang cukup lama dan cukup jauh. Ya, kita tahu dari kakek nenek kita itu mengalami perjalanan laut sekian minggu, kemudian juga berjalan dengan unta, ya, kemudian juga harus mukim di sana dengan seorang syekh. Tidak sedikit dari mereka, terutama kaum laki-lakinya, itu bermukim lebih lama dari masa musim haji. Sehingga apa? Sehingga mereka banyak mengetahui dunia luar. Sehingga mereka mengetahui apa saja yang terjadi di luar Indonesia. Nah, ini kan memang dengan kata lain, orang yang pernah meneropong Indonesia dari luar akan berbeda dengan kita yang tidak pernah keluar. Sama seperti kita belum pernah ke luar negeri, belum pernah tinggal misalnya di luar negeri. Seperti apa sih pendapat masyarakat dunia tentang Indonesia, tentang rakyat Indonesia? Kita belum pernah akan tahu kalau belum pernah kita tinggal di luar negeri sana. Sebagaimana kita yang berada di Indonesia terus, ya, kita hanya tahu ya apa yang terjadi di sekitar kita, kurang lebih itu ya. Terutama pada zaman itu belum ada elektronik, belum ada media massa, apalagi medsos ya. Berita-berita yang membahas tentang keindonesiaan, tentang rakyat bangsa negeri kita yang diketahui secara cepat ya pada zaman itu apalagi. Sehingga akan jelas ya, setiap orang yang akan kembali ke Indonesia dari haji, dia akan selalu mengetahui begitu terbelakangnya, begitu terintimidasi rakyatnya, bagaimana kaum penjajah itu menzolimi tanah negerinya, bagaimana keterbelakangan itu selalu dipelihara, sehingga rasa yang berkecamuk dalam jiwanya itu sepulang dari berangkat haji itu sangat-sangat besar dan tinggi. Dan itulah yang dimaknai oleh kaum penjajah Belanda dengan dengan jiwa yang licik ya, sehingga selalu diberikan label nama haji siapa yang kemarin pulang haji dari Mekah, oh haji fulan, oh yang di kampung sana haji ini. Jadi untuk menandai sewaktu-waktu memang harus ditangkap, harus memang dipisahkan dari warganya. Nah itulah ya, sama juga dengan eksistensi Belanda itu menciptakan makam ya, tanah pekuburan, pemakaman sepertinya hanya di Indonesia ya. Bagaimana tanah makam itu selalu berada di samping masjid, atau di depan masjid, atau di belakang masjid, atau di sekitar area masjid lah, atau sekitar area langgar, musola. Nah ini kan satu beban psikologis yang diciptakan secara sengaja oleh kaum penjajah Belanda. Kenapa? Karena untuk menciptakan suasana psikologis masyarakat Indonesia, jika seandainya mereka rajin, semakin taat, semakin banyak ibadah di masjid, di langgar, ya dia akan hanya memikirkan bagaimana esok akan dimakamkan dan dikuburkan. Jadi untuk menghilangkan daya imajinasi, dia harus bekerja keras, dia harus banyak berilmu, bagaimana harus memperbaharui kondisi masyarakatnya, anak keturunannya, itu hilang. Dan memang itu sengaja dihilangkan. Suasana penciptaan kalau zaman sekarang itu disebutnya ya, rekayasa ya. Rekayasa yang sengaja dibuat oleh kaum penjajah Belanda. Ya, makanya wajar ya bahwasanya penjajahan di Indonesia itu mungkin termasuk yang paling lama di dunia ya, 350 tahun. Dan lebih kurang ngajarnya lagi ya, pengakuan Indonesia pun ya baru tahun-tahun kemarin kan oleh penjajah Belanda. 17 Agustus itu diakui sebagai hari kemerdekaan. Nah itu nanti akan lebih panjang lagi kalau membahas seperti itu. Baik, yang akan saya bahas lagi di sini adalah bagaimana
keberadaan majalah atau lembaga pendidikan yang didirikan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Dalam kajian-kajiannya itu dilakukan, memang yang pertama itu dipersilahkan berasal dari berbagai macam kalangan, jadi tidak dibatasi. Kemudian yang kedua, tidak hanya membahas tentang teologi, tentang tauhid, tentang ajaran agama Islam, tidak hanya itu saja. Tetapi malah justru di situ yang dimunculkan adalah bagaimana rasa persatuan dan kesatuan antara umat Islam. Kemudian juga bagaimana kajian tersebut untuk bisa membangkitkan rasa nasionalisme kebangsaan, ya, yang memang harus dimunculkan dari masing-masing individu, dari bawah, dari akar rumput, dari rakyat yang paling bawah. Kemudian juga dari sifat karakter kajian Al-Urwatul Wuthqa ini adalah usahanya bagaimana untuk menyadarkan apa saja ancaman-ancaman, bahaya-bahaya yang mungkin datang dari negara luar, dari agama lain, bagaimana dari kekuatan asing, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian yang lainnya adalah yang terakhir, ya, bagaimana untuk kembali pada ajaran Islam yang benar. Nah, ini menarik. Kalau saya sih lebih cenderung untuk, ya, hampir menyamakan dengan model kajian-kajiannya Cak Nun Al-Ma'iyah, atau mungkin kajian-kajian lain yang ada di masyarakat kita, yang tidak hanya membahas bagaimana kita belajar tentang ibadah, belajar tentang fikih saja, tapi bukan berarti bagaimana kita untuk belajar tentang politik praktis, bagaimana untuk memberontak dengan penguasa. Tidak, ya, tentunya tidak seperti itulah. Tetapi kita harus juga bisa menyadarkan kesadaran umat Islam. Kita juga harus bisa membangkitkan semangat juang hidup. Nah, kan, membangkitkan semangat juang hidup, bukan membangkitkan semangat untuk misalnya, ya, maaf, memberontak atau yang lainnya. Tidak, tapi bagaimana kita untuk memberikan rasa kepedulian dan rasa pede, percaya diri bahwasanya rakyat kita, bangsa kita, negeri kita tuh sanggup. Tidak hanya apa yang dilakukan oleh pekerja-pekerja asing yang bisa mengerjakan proyek-proyek besar di Indonesia, kan seperti itu. Bukannya warga kita juga mampu? Apa sih yang tidak mampu? Banyak warga-warga kita yang juga bekerja di luar negeri, banyak para sarjana-sarjana di Indonesia yang juga sanggup mengerjakan hal-hal yang rumit, hal yang susah. Teknik apa yang tidak bisa? Kan itu salah satu contohnya. Nah, kemudian sedikit saya akan membuka, ya, apa saja sih sebenarnya yang pernah dibahas oleh seorang Jamaluddin Al-Afghani dengan Muhammad Abduh, ya, dalam kajian-kajiannya ataupun dalam isi dari artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan pada zaman itu, ya. Di antaranya adalah tentang bagaimana nasionalisme kebangsaan, kemudian juga bagaimana tentang jati diri agama Islam, ya. Kemudian dia juga membahas tentang masa lalu umat Islam dan masa depan umat Islam. Kemudian bagaimana dia membahas tentang qadha dan qadar. Nah, ini kan sangat esensial sekali. Kita tidak harus memahami qadha dan qadar secara sempit. Kemudian bagaimana tentang rasa persatuan umat Islam. Bagaimana juga tentang rijalud daulah, ya, bahasanya itu para penguasa negeri dengan segala macam bentuk-bentuk kezalimannya. Kemudian bagaimana tentang kondisi fenomena pada saat itu, ya, baik itu terhadap penguasa setempat, kemudian juga bagaimana kiprahnya dengan orang Inggris, ya, yang pada saat itu memang sudah memasuki infiltrasi ke negara-negara Islam. Kemudian juga di sini membahas tentang peran negara Prancis, Irlandia, ya.
kemudian bagaimana kondisi pemimpin-pemimpin Mesir pada saat itu, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, ya, memang apa yang dilakukan oleh Al-Urwatul Wuthqa ini, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara umum. Kemudian juga memang benar-benar menyentuh kehidupan kekinian pada saat itu, sehingga sangat wajar kalau seandainya pada zaman itu pemikiran-pemikiran beliau itu sangat relevan sekali pada zamannya, dan mungkin sepertinya juga masih banyak yang relevan ya dengan dunia kekinian. Nah, kemudian saat mereka menetap di Mesir, khususnya Jamaluddin Al-Afghani itu, dia sendiri menggunakan rumah tempat tinggal pribadinya yang digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi, tempat untuk melakukan pengajian, kajian-kajian, kurang lebih selama 8 tahun. Nah, materi-materinya itu tidak hanya membahas tentang yang tadi saya sebut ya, juga membahas tentang bagaimana materi-materi yang berkaitan dengan sekte-sekte, mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Bagaimana juga dia mengajarkan tentang metodologi aliran-aliran pemikiran politik yang berkembang pada saat itu. Kemudian juga dia memberikan pengajaran keilmuan tentang ilmu-ilmu murni yang ada dalam Islam, ya. Hingga akhirnya pada zaman itu sangat-sangat mempengaruhi sekali munculnya sebuah revolusi yang pernah terjadi di negeri Mesir. Ya, tepatnya lagi disebut dengan revolusi Orobi, ya. Revolusi Orobi itu pernah terjadi di Mesir pada tahun 1882. Bagaimana pada saat itu Al-Afghani memberikan ide-ide besarnya untuk bisa melepaskan dari kungkungan penguasa asing. Ya, pada zaman itu adalah Inggris ya di Mesir, sehingga terjadi pemberontakan besar-besaran, sehingga terjadi revolusi besar-besaran, sehingga hanya memaksa Inggris itu keluar dari Mesir. Kemudian juga Al-Afghani berkesimpulan pada saat itu Islam itu tidak hanya berbentuk ruh dan juga tidak hanya berbentuk jasmani. Nah, ini juga definisi yang bersifat baharu ya dari dia, bahwasanya Islam itu kalau diterjemahkan secara fisik, secara badan, tanpa adanya ruh, jiwa, semangat, rasa persaudaraan, rasa persatuan, rasa semangat untuk merubah diri, juga tidak akan muncul adanya suatu Islam yang gemilang. Sebaliknya juga, kalau hanya semangat, kalau hanya ruh saja, tetapi juga tidak ada fisik badan yang melakukan daya kreatif manusia, juga mustahil ya untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu pemikiran-pemikirannya atau ide-idenya itu yang kemudian sanggup bisa membukakan otak pikiran manusia pada saat itu ya, hingga akhirnya menghasilkan apa, bahasanya ini di sini pengantarnya Mustafa Abdul Razik itu seperti kekuatan magma gunung yang akan bisa menerjang berbagai macam hal yang ada di bawahnya, karena begitu besar sekali pengaruhnya. Nah, lalu kemudian suatu saat akhirnya di penghujung masa dia tinggal di Mesir sana, kiprahnya tentunya tidak menyenangkan ya bagi kaum penjajah, apalagi juga bagi para penguasa-penguasa pada zaman itu yang hanya mementingkan kelompok atau kepentingan pribadi, sehingga akhirnya dia dipaksa dalam suatu bentuk persekongkolan ya. Kemudian akhirnya dia ditangkap, hingga akhirnya dia dibawa ke sebuah stasiun kereta dan dibawa secara paksa ke daerah Suez ya. Suez itu ya tempat apa ya, pinggiran Mesir di padang pasir ya, pinggiran wilayah negeri Mesir ya yang berbatasan dengan negeri luar ya. Jadi di sana memang gersang, panas. Gurun yang paling besar ketiga ya setelah gurun Sahara dan gurun Gobi
di zaman sekarang ini. Lalu kemudian saat dia dibawa ke stasiun kereta dan menaiki kereta, di situ dipertemukan dengan seorang konsul ya, atau utusan dari negeri Iran, karena dia memang pada saat itu masih dianggap sebagai seorang warga dari Iran. Nah, kemudian sempat diberikan sejumlah uang ya, kurang lebih pada saat itu ditunjukkan uang sebanyak 100 dinar. Nah, ini kan angka yang sangat besar sekali pada zaman itu. Dan yang menceritakan kisah ini adalah sahabatnya sendiri, Syekh Muhammad Abduh. Apa yang dia katakan terhadap orang dari konsul Iran dan beberapa orang Mesir itu saat memberikan sejumlah uang yang sangat besar? Dia hanya menjawab ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu, ihtafiz bil mal fa antum ahwaju ilaih, innal laisa la ya'dum farisadahu haitsu ma zahaba. Nah, ini unik ya, menarik, bahwasanya dia mengatakan pegang saja, kalian itu pastinya nanti akan lebih membutuhkan. Tapi kalau untuk diri seorang singa seperti saya, kemanapun akan pergi, maka kewibawaanku itu tidak akan padam dan tidak akan mati. Dan ini memang ternyata benar ya. Setelah dia diusir paksa oleh penguasa yang tidak menginginkannya di Mesir itu, dia tetap terus melanjutkan pengembaraannya dan dia berkelana ke Eropa, dia pergi ke Asia Tengah, dia pergi ke Ottoman, dia pergi ke Paris, Prancis, ke Inggris, kembali lagi ke beberapa wilayah. Artinya apa? Dia sangat dihargai sekali, tidak hanya dihargai oleh para penguasa setempat ya, tapi juga oleh para penguasa-penguasa asing, oleh para musuh-musuhnya. Nah, kemudian juga terbukti dalam sejarah berikutnya, dia bersama Muhammad Abduh juga tetap memperjuangkan, tetap juga mengembara, memperjuangkan misi dia untuk membangkitkan pan-islamisme, gerakan penyatuan umat Islam. Sampai pada suatu saat dalam sejarah itu pernah tercatat dia sempat ketemu juga dengan seorang filosof Prancis terkenal ya, yang bernama René Descartes. Jadi seorang profesor, seorang filosof yang juga mengajar di Universitas Sorbonne, Paris, Prancis ya. Dan sempat dialog dan banyak di sana berbagai macam tema-tema diskusi yang dilakukan oleh dua orang tokoh tersebut. Nah, intinya adalah dari dua tokoh ini memiliki kesamaan visi, kesamaan misi bagi umat Islam yang pada saat itu memang sedang mulai berada di bawah bayang-bayang intervensi dunia asing, intervensi negara-negara asing. Akankah zaman kita sekarang ini akan seperti itu? Ataukah mungkin dalam bentuk yang lain, atau mungkin ada mirip-miripnya ya. Nah, tentunya ini kita harus belajar tentang sejarah. Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah, karena seringnya sejarah itu berulang, walaupun beda kasus, walaupun beda tanggal, bulan, dan tahun, tetapi konten isinya adalah hampir-hampir sama, mirip dan sama. Kurang lebih itu yang harus kita waspadai. Kenapa kita juga harus belajar sejarah? Sejarah tentang kehidupan tokoh-tokoh besar dunia, sejarah tentang tokoh-tokoh peradaban dunia. Salah satunya adalah yang sangat berpengaruh sekali pada zaman itu hingga pada zaman sekarang. Karena berkat pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani itulah Muhammadiyah berdiri di Indonesia, Nahdlatul Ulama berdiri di Indonesia. Mereka berhasil mendirikan sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren yang jumlahnya tidak hanya ratusan, tetapi ribuan. Sebelum Indonesia merdeka, mereka telah berjuang, mereka telah melayani warga masyarakatnya, sehingga dapat dikatakan apapun yang terjadi, fenomena yang ada di negeri ini, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama NU bukanlah objek penderita ya, tetapi justru dia tetap sebagai subjek.
bagaimana merawat, menjaga, dan mengayomi rakyat dan negaranya. Kita bisa membayangkan ya, bagaimana pelosok-pelosok daerah yang ada di pedalaman pastinya belum tersebar sekolah-sekolah negeri ya, SD, SMP, SMA yang di bawah naungan Kemendiknas, kemudian juga lembaga-lembaga pesantren, apalagi ya lembaga-lembaga semi formal atau non formal sekalipun. Bagaimana ribuan atau jutaan anak negeri ini yang tidak sanggup belajar di sekolah negeri karena dia tidak mampu secara finansial, keuangan, atau mungkin juga karena faktor nilai yang dipatok oleh sekolah-sekolah negeri. Lalu mereka akan kemana belajar kecuali kalau tidak masuk ke sekolah-sekolah lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah, yang dikelola oleh NU. Itulah sebenarnya yang harus kita sadari, dan itu fakta sejarah yang membuktikan bagaimana ide-ide besar yang pernah tertancap di benak kepala seorang Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari adalah berasal dari dua tokoh yang sangat berpengaruh di dunia Islam pada saat itu, yaitu seorang Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Bagaimana misalnya di pedalaman Papua sana, di pedalaman Nusa Tenggara, di pulau-pulau Kalimantan, di pulau-pulau terpencil, belum ada sekolah, belum ada lembaga pendidikan formal, belum ada ikut serta campur tangan negara secara resmi dan formal mendirikan sekolah. Kalau bukan dua lembaga atau dua ormas ini atau ormas lainnya yang memang berdiri sebelum masa kemerdekaan, mereka lebih cepat dan mereka lebih dahulu untuk mementingkan bagaimana merawat anak negeri ini. Nah, tentunya kita bukan hanya patut ya, tetapi harus berterima kasih bukan hanya kepada Muhammadiyah maupun NU, tapi siapakah tokoh di balik itu semuanya? Ya, salah satunya di antaranya yang tidak bisa dipungkiri oleh kita, yang tidak bisa dinafikan oleh sejarah, adalah ketokohan seorang Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Mudah-mudahan kita banyak belajar tentang sejarah tokoh-tokoh yang sangat berjasa dalam kehidupan kita di masa kini dan di masa lalu serta di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.